Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala hadhal nabiyil karim sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa awladana fid din wa 'allimna wa at-ta'wil bi haqqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jamaah muslimin wal muslimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepada kita lakukan dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan kita berada dalam husnul khatimah yang mulia mendapatkan syafaat Islam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Taala, bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul thaminatu maqalatul belakang. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu Abdurrahman. Nama beliau Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia orang ini belakang. Dulu ingat ya, pakai tombak. Terakhir itu orang belakang pikir. Sengaja biar tidur. Jadi zaman dulu waktu zaman belum ada lampu, ya. Masih langgar. Kalau di kampung saya itu masuk lampu itu tahun 84 katanya. Kalau 2002 aja ya. Tinggal itu masih besar. Oh, lampu itu kegiatan. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasul munjiat, 3 hal perkara yang dapat menyelamatkan kita, ai mukhlisatu lis-shalihin minal adab, yaitu hal-hal yang bisa menyelamatkan lis-shalihin bagi orang yang saleh melaksanakan itu, minal adab, dari perkara-perkara adab. Wasalasul mu'ikatun ai mawqi'atun li fa'iliha fil halak. 3 perkara juga yang bisa menjerumuskan dan bahkan bisa menyengsarakan kita. Wasalasul darajatin, ada 3 hal juga yang bisa mengangkat derajat kita. Ai mana fil akhirah, derajat maksud di sini adalah derajat di akhirat. Dan wasalasul kafaratih, 3 hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini banyak yang membahas. Terus saya mau ulang 15 menit tadi udah cukup. Berarti kurang lebih 2 lah. 3 hal yang bisa menyelamatkan kita, 3 hal yang bisa merusak dan bisa menjerumuskan kita di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala.
Amal munjiat, adapun tiga perkara yang bisa menyelamatkan kita adalah khasyiatullahi ta'ala bisirri wal alaniyah. Yang pertama adalah kita khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisirri wal alaniyah, baik lagi tempat sepi kagak ada orang, wal alaniyah dan tempat ramai. Yang harus apa? Kadang-kadang kalau kita ramai mah suka malu melakukan hal-hal yang jelek gitu ya. Tapi orang itu akan diuji manakala kita berada kondisi sendiri. Romannya kalau kita lagi banyak orang, lagi ramai, bager gitu, cek orang juga ya, bagus perangannya ya. Tapi begitu kemudian musola sepi, lagi ramai begini, kalau ngaji baca Quran, ya kelihatan ini berzikir. Begitu musola sepi, ada orang, kotak amal dibobol. Ada itu, Pak. Makanya kita diuji apa? Uji kalau lagi ramai apa udah biasa. Kenapa? Orang akan malu. Makanya kalau hayaku minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kenapa? Orang itu karena malu, akhirnya dia tidak mau berbuat yang jelek-jelek. Pengen di depan orang mau bagus, cakep gitu kan. Begitu melihat orang, lihat kondisi lagi sepi. Itu kotak amal dibobol nggak? Kira-kira begitu. Jadi orang itu diujinya luar biasa. Ketika lagi dewe, kan ketika lagi sendiri tuh, ini imannya kuat kan? Tetapi kaitan di sini kenapa kalau yang didahulukan ketika lagi kondisi sepi bukan ramai, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sampaikan bahwa Qudimasiru li'anna taqwallah fihi a'la darajatan. Didahulukan yang sembunyi-sembunyi, yang lagi sepi itu karena ketakwaan itu ada dilihat dari kondisi sendiri, Pak. Kan kadang-kadang orang kalau lagi sendiri makan romannya sholat aja udah kayak kiblat apa tahu. Begitu lagi dilihatin orang kayak khusyuk banget ya. Ibadah ya, melihat kondisi kita itu melakukan kebaikan, melakukan yang positif, itu lihat lagi sendiri, Pak. Kita lagi pegawai, lagi kerja, ditongkrongin sama yang rumah mah getol, Pak. Giliran kemudian gak ada yang punya rumah, udah kayak kopi, bikin kopi, begitu. Nah, diuji begitu. Jadi kita kalau melihat kondisi kita itu benar dan tidaknya, lihat kalau kita lagi dewe kan, kalau nggak ada orang yang terasa kemudian bertanggung jawab yang ngawasin kita. Karena sejatinya sebetulnya kita mau rame dilihat Allah, lagi dewe kan sendiri juga dilihat Allah. Kan kita bertanggung sama orang doang. Kalau kagak ada orang mah, kadang kalau udah tahu. Ya. Jadi orang ketika takut kepada Allah Taala, bukan hanya lagi ramai begini, tetapi lagi dewe kan juga dia takut Allah, mau bermaksiat takut kepada Allah, mau murid takut kepada Allah, mau membobol kota amal musola takut sama Allah. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam dirinya khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka kalau orang yang ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Taala, maka dipastikan bahwa orang itu akan selamat. Maka kalau kita pegawai udah Pak, bagian dilihatin bagian kagak, emang itu tugas kita, kewajiban kita kerjain. Kenapa? Karena kan kita walaupun santai juga kan digaji. Walaupun kita kata sama digaji. Tetapi kalau kita lapar karena Allah Taala, pasti Allah akan ngasih kita rezeki dari jalan mana nanti akan benar. Kalau kita kerjanya malas-malasan, asal-asalan
penuh itu tangki ya. Ini bilang setengah atau bilang udah penuh, kan bohong. Pasti nggak bakal laku Pak. Orang juga nggak bakal kapok ini ya. Jadi rezeki Allah Taala itu akan memberikan kepada kita. Begitu kita kerjanya betul di situ benar, maka di situ kata-kata dikasihnya emang kita jadi selesai pasti akan Allah buka lagi rezeki di depan kita. Ada tanya-tanya, kamu sampaikan dia kemarin mau si Anu minta dong teleponnya begitu Pak. Jadi jangan berpikiran bahwa nanti kita kena kumpul ini mengakalin penuh Mas. Akhirnya apa? Boleh jadi kita dapat itu harusnya terjadi sudah 3 hari seminggu dapat lebih banyak, tapi sudah sampai situ doang terputus rezeki kita. Ya, kita jadi karyawan kerja aja, ada bosnya, emang tugas kita begitu. Ya sudah kita kerja, kita nyapu ya sudah nyapu, dibiarkan kagak kayak apa pimpinan kita. Ya sudah lakukan kenapa? Karena Allah yang akan melihat amal kita, melihat kerja kita, maka insya Allah begitu kita rajin atas dasar kita takut sama Allah, maka kerja kita akan langgeng dan diangkat derajat kita pada sisi Allah Taala. Ngantuk. Tidurnya dapat, Hampir jatuh tingkang. Kapan dibuat jatuh ya? Andem. Itu bisa menyelamatkan kita, makanya konteks yang sampai dalam bagian Nabi. Kamu kalau pengen selamat, selamatnya apa? Khususnya di akhirat, walaupun di dunia itu ada apa? Kamu kalau kata betul, ada orang, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah melihat proses kita, atau Allah melihat kerjaan kita. Wal qasdu bil fadli wal ghina. Yang kedua adalah yang bisa menyelamatkan kita adalah bermaksud, bertujuan, berniat bahwa fil fadli baik di dalam kehidupan itu fil fadli kita siap dalam kondisi tidak punya duit, dalam kefakiran, wal ghina kita juga siap kalau Allah kasih karunia rezeki yang banyak jadi orang kaya. Ya. Maka ini digambarkan sebetulnya oleh Baginda Nabi yang namanya kehidupan itu berputar Pak. Kita kadang-kadang cross-check aja ya, pekerjaan kita lagi rezeki lancar, bulan ini, bulan depan agak berkurang, kan begitu. Maka kehidupan itu kayak seperti roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Makanya dijelaskan oleh Baginda Nabi, begitu kemudian kita itu imbang, siap jadi orang kaya, siap jadi orang miskin. Jadi kita itu diperintahkan untuk apa? Ayat tawassul fil ma'ishati bi Allah menjauhi ada orang yang tidak yaitu kita kudu istilah hidupnya adalah setengah-setengah. Kita itu hidup mau usah ngoyo banget, saya bilang ini pernah saya sampaikan ya Allah juga kita siap kuli bangunan ya ngojek akan membuat banyak istirahat. Makanya disebutkan oleh Baginda Nabi at-tawassutu fil ma'isyah, kita itu harus sedang aja kehidupan dunia. Kalau masa kita sudah dapat duit nih, bangsa saya 2.000, 3.000, ya sudah istirahat, badan juga butuh istirahat. Agar apa? Agar kita begitu ibadah nggak kecapean. Ya. Jangan dari pagi sampai sore kita kuli bangunan, habis kuli bangunan, malam ngeblek. Besoknya begitu tiap hari. Nah, kapan istirahatnya keburu tua kita. Siang ini baru kita kerja emang Allah jadikan wajahana laila libasa, wajahana nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu libas pakaian buat kita. Maksudnya apa? Allah jadikan malam itu buat istirahat. Wajahana nahara ma'asya. Dan Allah jadikan siang itu kita buat usaha. Ustaz, saya siang istirahat, malam jadi apa kerja? Ya nggak ada masalah. Yang penting ada waktu di mana kita bisa istirahat. Ya. Jadi jangan sampai kemudian siang malam terus ngegedul baik kerja kaya apa enggak. Di dunia kita udah capek, di dunia udah lelah, di akhirat belum tentu selamat.
duit pemuda tapi buat pergi haji kan gitu. Jadi dalam hal ini kalau saya bisa pakai dalam bagaimana kita kalau mau selamatnya sudah bahasanya adalah tawasud kita itu udah senang sederhana dari tengah-tengah aja, bahkan nggak boleh melampaui batas tuh bahasanya nggak boleh melampaui batas. Ya sudah kerja kita emang dari pakai pasar udah kerja gitu, malamnya apa? Ya istirahat tuh. Siang kita emang waktunya istirahat, malam kita bagian security jadi satpam ya emang kerjanya begitu ya sudah. Jadi ada waktu di mana kita bisa kemudian beribadah kepada Allah, ada waktu di mana kita kemudian berusaha, ada waktu di mana kita kemudian istirahat. Badan kita perlu yang namanya istirahat. Jangan ngoyok, jangan kemudian siang malam dulu dari dulu. Ujung-ujungnya kita kena sakit, begitu masuk rumah sakit, BPJS dan daftar, kan namanya rumah sakit daftar dulu. Tagihan rumah sakit habis 5 juta. Padahal ada subur, ini masih orang 2 juta. Kan nombok jadi kan rugi. Yang penting kita ada dapat karunia membuat kita makan, buat bayar sekolah. Kenapa? Karena Allah pasti memberikan karunia buat kita manakala sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sendiri. Lagi wal adlu fi ridha wal ghafar bi ayyadillahi wa yadhillah. Nah, yang kemudian yang bisa menyelamatkan kita adalah yang namanya manusia kadang-kadang hidup itu ada kadang-kadang kesel, ada kadang-kadang sebel, ada kadang-kadang marah dan lain sebagainya. Itu aja Pak, manusia. Makanya wal adlu fil ridha wal ghadab, kita itu harus adil. Ketika kemudian kita ridha ikhlas dengan emosi kita, dengan marah kita harus seimbang. Ya namanya manusia kadang-kadang marah wajar marah. Tetapi apa yang kita lakukan begitu kita marah, marahnya karena karena Allah Taala. Begitu kita ridhonya juga akan mengarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini mau sholat zuhur, ya berantakan itu sholat, bocah main, ngakuin kakak ya, ada yang ngakuin kotor, lalu main air, ini muter-muter, domel itu bocah, urut kagak kira-kira? Bukan dia bocah, kenapa? Karena kan dia mau sholat, marah itu bocah, main di sini, kotor dan lain sebagainya, pantas, kenapa pantas? Karena marah kita karena Allah Ta'ala, kenapa? Karena Allah, ini mau zuhur, orang mau sholat, di sini sholat berantakan. Bocah main lari sana sini dan luar biasa. Marah nggak ada masalah, boleh. Kenapa boleh? Karena marah kita karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena waktu mau melaksanakan sholat zuhur, kondisi sholat, kondisi masjid, tempat ibadah harus bersih. Gitu ya. Jadi begitu kita marah karena Allah Taala, begitu kita benci-bencilah karena Allah Taala. Karena yang namanya manusia, emosi dan kemarahan itu sudah biasa. Lelah tidak dirinya. Tetapi begitu kita marah, begitu kita kasih niat dan marah kita karena Allah Subhanahu. Boleh tidak ada masalah. Kita benci boleh, nggak benci boleh. Yang nggak boleh adalah kita membenci itu membenci bentuk fisik manusia, ya, ngejelekin manusia itu nggak boleh. Tapi kalau kita tidak suka sama seseorang karena sifatnya, karena kelakuannya itu ada masalah. Dia tukang bohong, benci kita boleh kenapa? Dia tukang bohong tuh tukang hibur, benci boleh nggak boleh? Kenapa? Benci sifat orang tersebut karena bohong, karena tukang hibur. Lalu kalau kita benci karena ada sisi Tuhan yang mengatakan cakap dan sebagainya, dan itu tidak boleh. Kenapa? Itu sama aja. Dia bisa memberikan ciptaan Allah buat. Ya, 3 hal ini kalau kita terapkan, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan dalam hidup, dan sukses di sini adalah sukses di masa mendatang, yaitu di yaumul qiyamah. Karena ya seorang mukmin itu adalah begitu tinggal di dunia ini adalah mudah bagi orang muslim. Tetapi ya ini adalah surganya bagi orang yang non muslim. Wajar kalau kita
pulang sore tetap harus sholat lalu berdoa beribadah. Kenapa? Karena kita terpaksa kita mencari amal ibadah itu ada. Karena kehidupan sejati manusia muslim sebabnya adalah bukan di dunia tetapi kehidupannya sejati adalah di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.